sampai 20% total berat tubuh ya. Bahkan pada orang dewasa bisa mencapai 2 meter persegi ya. Kalau kita bentangkan permukaan kulit ya yang dibentangkan itu bisa sampai 2 meter persegi. Nah, integumen sendiri itu memiliki arti covering ya. Covering itu artinya apa? Menutupi seluruh permukaan kulit. Nah, histologi kulit ini kita juga sudah pernah mungkin pelajari di biomedik berapa ya kemarin kulit. Jadi ini kita hanya mereview saja terkait integumen ya. Di mana kita mereview ulang karena kalian juga sudah pernah pelajari sebelumnya untuk histologi kulit. Nah, mungkin kalian masih ingat bahwa secara garis besar kulit itu terdiri atas 3 lapisan. Lapisan paling atas itu yang berbatasan dengan permukaan luar kita sebut dengan epidermis. Ya, jadi epidermis ini berbatasan langsung dengan lapisan luar lingkungan ya. Itu kita sebut dengan epidermis. Nah, di bawah epidermis itu ada dermis dan di bawah dermis itu ada hipodermis. Nah, hal ini muncul di gambar ya, yang ini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa dari luar sampai ke bawah ini berbatasan pada membran basalis ya. Membran basalis ya, dari rigi-rigi, ada rigi-rigi di mana bagian epidermis, sedangkan dari bagian perbatasan epidermis sendiri sampai arah bawah ini tampak terdapat banyak kelenjar-kelenjar ya, jadi kelenjar-kelenjar ini. Nanti kelenjar ini akan kita pelajari. Juga ada juga reseptor-reseptor yang ada pada kulit di bagian bawah ya, reseptor-reseptor. Kemudian paling bawah itu ada hipodermis. Di bagian hipodermis ini nanti akan kelihatan banyak sekali jaringan lemak ya, jaringan pembuluh darah. Nah, untuk epidermis itu ada duduk membran basalis ya yang membatasi antara epidermis dan dermis ya, epidermis dan dermis ini. Nah, antara epidermis dan dermis ini terdapat 5 lapisan ya. Epidermis ini ada 5 lapisan. Jadi kalau ini di zoom seperti ini ya kira-kira epidermis ini ada 5 lapisan terdiri atas sebenarnya 4 sampai 5. Jadi untuk di bagian apa namanya nih telapak kaki, telapak tangan itu hanya 4 sampai 5 lapis ya. Jadi ada stratum di mana yang paling tebal itu di telapak tangan dan telapak kaki kita. Jadi itu terdiri atas 5 lapis, sedangkan kulit lain yang bukan telapak kaki, telapak tangan itu hanya 4 lapis saja. Ya, jadi kalau ini 5 lapis itu kita temukan di telapak kaki dan telapak tangan ya. Nah, 5 lapis ini ada stratum corneum ya, yang paling tebal. Terus kemudian kita juga bisa melihat adanya ductus exotorius ya. Ductus exotorius yang ada lubang-lubang ini. Ini kelenjar ekrin, ada juga kelenjar keringat. Jadi yang di bawah dermis itu adalah pembagian tiap lapisan. Jadi nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita mulai dulu dari epidermis. Kelihatan sel-sel keratinosit pada tiap lapisan. Jadi mulai dari stratum basalis ya, kita mulai dari stratum basalis. Stratum basalis ini
tam di mana Recording in dia itu progress. terdiri atas sel kolumnar, kita bisa sebut dengan sel basal dan menempati membran basal. Nah, nantinya ini membran basal akan mengalami mitosis yang kemudian pada sel ini biasanya pada sitoplasmanya ini ada granul-granul ya, melanin atau pigmen melanin. Jadi biasa ditemukan di sini pigmen melanin. Pigmen melanin ini tidak dihasilkan oleh sel basal ini sendiri, tapi dihasilkan oleh sel melanosit yang ada di sekitar sel basal tersebut. Jadi biasanya untuk tautan sel pada stratum basalis ini, jadi mungkin kalian masih ingat ya ada dua sel, ya ada yang kita sebut dengan demian, ada demian desmosom, kemudian antara basal dengan membran basalis disebut dengan hemisdesmosom. Nah, lapisan kedua ini kita sebut dengan stratum spinosum ya, stratum spinosum. Stratum spinosum ini merupakan stratum yang paling tebal pada epidermis ya, di mana bisa juga dikenal sebagai brachiocellular karena pada sel-sel ini spinosum ini ada tautan sel desmosom yang tampak seperti rigi-rigi. Nah, ini. Jadi ini kalau kita zoom adalah yang ini ya. Ini kita bisa lihat stratum spinosum tampak rigi-rigi seperti brachial dan di, di gambar ini kelihatan juga tono febril yang kemudian nanti membentuk pada stratum spinosum. Jadi kita sebut juga dengan sel spinosa karena bentuknya polyhedral cuboid ya. Nih. Nah, nampak seperti polyhedral cuboid. Nah, di atas stratum ini spinosum ada stratum granulosum. Ya, granulosum ini tampak lebih gelap dibandingkan di bawahnya ya. Nah, granulosum ini terdiri atas sitoplasma sel granulosum yang terdiri dari granula keratohyalin ya, sehingga dia tampak lebih gelap. Terus terdiri atas juga sel-sel gepeng yang semakin ke atas nantinya akan memiliki inti ya, akan kehilangan intinya ya. Nah, ke granula keratohyalin ini nanti kalau dilihat di mikroskop akan seperti lamela-lamela ya. Nah, nanti akan mengalami eksositosis, membentuk lembaran lipid, lembaran lemak ya yang melapisi nantinya permukaan kulit kita. Tujuannya itu untuk mengurangi terjadinya kekeringan pada kulit dan mengurangi terjadinya proses pengeluaran air dari kulit yang kita sebut dengan transparemal waterless. Nanti granuloma keratohyalin ini nantinya adalah sawar lipid yang berfungsi untuk mengurangi TW. Di bagian atasnya nanti ada stratum yang tampak lebih jernih ya. Stratum lebih jernih ini adalah stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini berasal dari kata lucida yang artinya jernih atau clear. Nah, ini hanya terdapat pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Jadi lucidum ini yang sebenarnya cuma ada di telapak tangan dan telapak kaki. Sementara untuk di kulit lain ini tidak ada untuk stratum lucidum ya. Stratum lucidum ini selnya sudah tidak memiliki inti lagi. Jadi yang paling atas nanti ini ke stratum corneum itu sudah tidak muncul inti, tidak ada intinya, sehingga muncul lapis-lapis. Bentuknya seperti lapis-lapis ini. Kadang juga ada ahli yang mengatakan ini sebagai stratum disjunctive ya. Oke, terus ini juga ada ductus-ductus. Di sebelahnya ada ductus exotorius, ada kelenjar ekrin ya, dari kelenjar ekrin ada atau kelenjar minyak, kelenjar kelenjar keringat ya. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada sel-sel pada epidermis.
Sel-sel itu ada keratinosit, melanosit, Langerhans, dan ada juga sel Merkel yang mungkin nanti lebih fokus kita lihat. Nah, ini perbedaan antara yang memiliki lucidum ya dengan tidak ya. Nah, ini untuk fungsi kulit secara umum dilihat dari lapisan-lapisan kulitnya ya. Ada yang untuk permeabilitas barrier di bagian epidermis, lalu kemudian ada untuk proteksi, termoregulasi, sensasi di bagian seluruh lapisan kulit, kemudian ada proteksi terhadap UV ya, perbaikan luka, dan adanya untuk semua ini ada physical appearance. Nah, tadi ini saya rasa sudah saya jelasin ya. Nanti yang tadi saya sudah jelasin ini detailnya ada di sini. Kalian juga bisa baca lagi stratum-stratum tersebut. Ini untuk sel-sel yang ada di epidermis ya. Sel keratinosit, Langerhans, Merkel, dan melanosit. Nah, kalau melanosit ini dia di cabang sitoplasma di antara keratinosit ada pigmen-pigmen melanin. Nah, nantinya akan menghasilkan warna pada kulit ya. Nah, distribusi melanosit merata pada tiap regio pada tubuh. Yang berpigmen sedikit itu 1000 sel per milimeter. Ya, jadi nantinya akan memberikan pewarnaan pada kulit. Nah, perbedaannya kalau yang melanositnya kurang itu rentan terkena sunburn ya. Sementara untuk yang semakin banyak melanositnya itu rentan gelap aja ya kalau terkena UV. Ini kelainan-kelainan pada melanosit yang tidak memiliki kita sebut dengan albino ya biasanya. Tidak yang Nah, kemudian ada juga sel Langerhans. Nanti ini kalian juga bisa baca lebih lanjut terkait sel Langerhans. Kemudian ada sel Merkel ya yang memiliki granula ya. Nah, kita masuk ke bagian dermis. Dermis itu lapisan tebal yang terdiri dari jaringan ikat di bawah epidermis ya. Rata-rata ukurannya tebalnya itu 1 sampai 2 mm, di mana di sini nantinya ditemukan folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Nah, jadi dermis ini terdiri atas 2 lapisan, ada lapisan papilaris dan lapisan retikularis ya. Untuk papilaris dia terdiri atas jaringan ikat longgar ya, yaitu si fibroblast, makrofag, mas, leukosit, dan kolagen tipis. Nah, di papilaris ini yang memiliki batasan dengan epidermis namun tidak rata. Jadi berada tepat di bawah epidermis. Sementara untuk retikularis ini adalah lapisan dermis yang tebal, terdiri atas jaringan ikat yang padat reguler, terdiri atas serat kolagen tipe 1 dan seratnya lebih banyak dibandingkan sel itu sendiri. Jadi dia banyak terdiri atas otot polos dan otot skelet ya. Nah, subkutan sendiri adalah hipodermis atau fascia superficialis ya, paling bawah dari dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar dan mengikat kulit secara longgar pada organ di bawahnya. Jadi
mengandung banyak lemak ya, adiposa ya, yang mensuplai vaskular secara luas. Nah, ini permasalahan-permasalahan biasa pada kasus-kasus integumen, misalnya ada hiperkeratosis, kalau korneumnya itu terjadi penebalan apabila adanya kelainan kuantitas ya. Ini parakeratosis, nanti mungkin akan dijelaskan di masing-masing penyakit yang ada di integumen ya. Ini kasus-kasus ada akantosis, terus papilomatosis. Kalau papilomatosis itu biasa ada peninggian permukaan kulit ya, ini seperti ini. Terus ada akantolisis seperti ini tampilannya, spongiosis ya. Nah, ini ada ya makula, bedanya makula sama patch dari histologi. Kalau makula itu lebih kecil ya. Ini lebih ke efloresensi yang mungkin nanti kalian akan dapatkan di materi lain ya, bukan di histologi. Ini papul ya. Papul itu bagian kena pada bagian epidermisnya. Lalu plak adanya peninggian sedikit ya, yang secara luas. Kemudian vesikel biasanya berisi cairan, bulan lebih besar daripada vesikel. Oke, nah kemudian ada beberapa reseptor-reseptor pada kulit ya. Ada yang reseptor terhadap sentuhan ya, taktil, ada yang terhadap suhu, nyeri dan gatal ya. Ada juga terhadap sentuhan tekanan. Tuh. Nah, di dermis juga kita temukan badan Meissner, di mana ini adalah mekanoreseptor khusus yang mendeteksi sentuhan halus ringan ya. Terdapat pada papila dermal dikelilingi oleh epidermis, di mana bentuknya elips, terdiri dari kapsul luar tipis yang berasal dari perineum dan lapisan yang dalam berisi sel Schwann. Nah, kemudian ini Vater Pacini atau badan Pacini. Dia ini untuk sentuhan kasar dan tekanan. Dia terdiri atas pars reticularis dermis, sekitar jaringan lemak, ada jaringan penyambung, bisa 15 sampai 50 lapisan tipis yang merupakan modifikasi dari sel Schwann, dipisahkan oleh cairan-cairan di antara lapisan intersosialnya ini. Untuk bagian intinya, ini ada akson yang masuk dan tersusun silindris ya. Oke, untuk rambut kita bagi dua. Ada bagian apa namanya? Ada bagian atasnya ya, ada bagian akarnya ya. Nah, untuk akar sendiri ini ada apa? Ada papilla hairnya ya. Dia berkeratin panjang, mengalami invaginasi di bagian epitel epidermis pada bagian folikelnya. Jadi semua kulit itu memiliki rambut kecuali telapak tangan, telapak kaki, bibir, ya, glans penis, klitoris, dan labia minora itu tidak memiliki rambut. Yang lain itu memiliki folikel rambut. Rambut ini terdiri atas kutikula dan korteks ya. Jadi ada terminal dan velusnya. Sementara untuk medula hanya terdapat pada terminal. Nah, ini untuk medula. Untuk bagian atasnya kita potong secara melintang ya. Jadi bagian bawah, bagian tengahnya ini ada medula rambut. Medula ini dikelilingi oleh bagian korteks. Kemudian medula ini terdiri atas 2 sampai 3 lapis sel kuboid ya.
Nah, terdiri atas juga vakuola, sementara untuk korteksnya sebelah luar ini terdapat bagian terbesar dari rambut yang terdapat sel kubis dan sel gepeng, ya. Nah, ini adalah kutikula rambut, ya. Sebelah luar dari korteks terdiri atas sel gepeng bertanduk yang berbatasan nantinya dengan folikel-folikel rambut, ya. Nah, ini dari dalam matriks korteks, medula korteks, ya, ke bagian dari rambut. Nah, ini untuk folikel rambut, ya. Jadi tadi ini kan di tengahnya sudah ada korteks, terus masuk ke medula, baru korteks, baru kutikula, ya. Nah, bagian luarnya inilah yang ada internal root seed, kemudian external root seed, di mana di luarnya itu adalah jaringan penyambung, ya. Nah, ini proses pertumbuhan rambut kita bagi 4. Ada kita sebut dengan proses anagen, katagen, telogen, lalu telogen nanti kembali ke anagen, ya. Jadi anagen ini biasanya terjadi sampai 3 sampai 6 tahun, ya. Nah, kemudian nantinya akan mengecil klub hairnya. Ini proses katagen transisi terjadi 1 sampai 2 minggu. Nah, kemudian secondary germ cellsnya akan mulai keluar, ya, selama 5 sampai 6 minggu. Baru nanti muncullah hair matrix yang nanti menjadi rambut baru kembali ke anagen. Untuk kelenjar kulit sendiri ini ada 3, ya, ada kelenjar sabacea, ekrin, dan apokrin. Nah, sabacea itu terdapat pada seluruh permukaan tubuh kecuali telapak tangan, kaki, dan dorsal. Jadi nanti dia akan menghasilkan sebum campuran lipid, ya, yang dihidrolisis oleh enzim bakteri setelah disekresi. Sementara untuk sabacea ini merupakan kelenjar holokrim yang terdiri atas ductus kelenjar, sel gepeng kecil basofil yang berproliferasi dan berdiferensiasi. Nah, untuk kelenjar ekrin ada 2 bagian, ada yang sekretorius, ada ductus juga, ya. Ini ductusnya, ini sekretnya. Sekretnya itu ada sel miopitel, sel gelap, dan sel jernih, ya. Untuk apokrin, lumennya lebih besar, terdiri dari bagian sekretorik dan bagian ductus, ya, bagian ductus dan sekretorik. Jadi ada apis kuboid, eosinophil, dan miopitel. Nah, ini sorry. Oke, nanti kalian baca aja, ya, ininya, semua histologinya. Saya rasa itu aja yang mungkin saya mau sampaikan. Oke, terima kasih atas perhatian. Iya, terima kasih.